Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dwi Syafitri, NIM 1800950, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai kualitas kehidupan kerja dalam organisasi. Kualitas kehidupan kerja disebut juga quality of work life. Pendapat Nadler and Lawler sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak kerja untuk mengikutsertakan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Menurut Stan Kosan mengemukakan bahwa mutu kehidupan kerja mengacu pada bagaimana efektifnya lingkungan pekerjaan memenuhi keperluan-keperluan pribadi dan nilai-nilai para karyawannya dengan kategori kompensasi yang memadai dan wajar, kondisi-kondisi yang aman dan sehat, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas manusia, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan, perasaan termasuk dalam suatu kelompok, hak-hak karyawan, kerja dan ruang kerja keseluruhan, relevansi sosial kehidupan kerja. Adapun dorongan terhadap peningkatan mutu kehidupan kerja yang disebabkan oleh yang pertama, desain organisasi klasik yang kurang memperhatikan terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan organisasi sampai saat ini telah menjadikan organisasi sebagai sebuah sistem sosial layaknya manusia. Pada awalnya, organisasi dipandang sebagai suatu wadah tempat bekerja sama orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Berubahnya kebutuhan dan aspirasi pegawai. Dorongan terhadap kebutuhan dan aspirasi pegawai yang terus meningkat dan mengharapkan diposisikan, serta diperlakukan secara lebih manusiawi. Perkembangan sampai saat ini, organisasi serikat buruh, profesi, atau organisasi pekerja yang tujuannya ingin memperjuangkan nasib pekerja menjadi lebih baik. Hal ini merupakan tantangan yang harus dikelola secara baik agar menjadi kekuatan untuk menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipengaruhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam kajian Kosan, dengan melakukannya, yang pertama ada job enrichment, yaitu pengayaan pekerjaan, suatu bentuk mengubah atau memperbaiki suatu pekerjaan sehingga seorang pekerja mungkin lebih dimotivasi. Ia memberi kesempatan kepada karyawan untuk pengenalan, pencapaian, pertumbuhan, dan tanggung jawab yang lebih besar. 2. Job enlargement, yaitu perluasan pekerjaan, peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung oleh pekerja, karena ada kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Pada dasarnya, pemotivasian agar karyawan terstimulus untuk bekerja lebih produktif. Kualitas kehidupan kerja memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, tapi hal ini tidak mutlak. Jika kualitas kehidupan kerja suatu organisasi baik, maka kinerja memungkinkan menjadi lebih baik. Namun, tidak semua organisasi yang kualitas kehidupan kerjanya baik akan memiliki kinerja juga yang baik, karena kinerja akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya seperti kompetensi, kesempatan, dan lingkungan seseorang dalam melakukan tugasnya. Masalah yang sering muncul dalam penciptaan kualitas kehidupan kerja diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, kondisi manusia. Orang-orang yang ada di dalam organisasi membentuk ciri khas yang menjadi budaya organisasi. Yang kedua, masalah organisasi terkait dalam kebijakan organisasi dalam menata organisasinya. Yang ketiga, kondisi fisik lingkungan kerja, yaitu tingkat kenyamanan pegawai di dalam menjalankan organisasinya. Adapun pemecahan masalah mutu kehidupan kerja dalam organisasi yang dapat ditangani seperti pengayaan pekerjaan, menciptakan pekerjaan yang menyeluruh, menggilirkan pekerjaan, pujian dan penghargaan, pendelegasian wewenang, dan mengubah lingkungan kerja. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.